Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini serta juga penanganan banjir di Kudus, kami telah tersambung dengan Kepala BPBD Kudus, Budi Waluyo, melalui sambungan telepon. Terima kasih Pak Budi sudah bergabung bersama kami di Metro News. Apa kabar Pak Budi? Kabar baik, alhamdulillah, Mbak Yana. Pak Budi, hingga saat ini bagaimana kondisi terkini banjir di Kudus? Apakah juga ketinggian air sudah mulai menurun dan apa sudah diketahui Pak untuk penyebabnya? Untuk kondisi terkini banjir di Kudus, sampai dengan saat ini masih ada genangan. Namun alhamdulillah untuk genangan sudah mulai surut, mengingat Sungai Wulan ketika sudah mulai turun, sehingga pintu air buangan sudah bisa dibuka ke arah Kali Wulan. Untuk penyebabnya sendiri berkisaran dengan curah hujan yang tinggi, dan juga curah hujan itu ada juga dari wilayah sekitar Kudus yang di atas, sehingga kita dapat kiriman dari wilayah tetangga. Itu, Mbak. Baik, meskipun juga sudah mulai surut, namun memang masih ada genangan air seperti itu. Lantas Ya. untuk warga sendiri Pak, apakah memang masih ada beberapa yang mengungsi, kemudian adakah titik-titik pengungsian yang juga dibangun di sana, atau warga lebih memilih untuk kembali ke rumah? Variasi, Mbak, ini ada warga yang ini sebagian besar masih bertahan di rumah, ada juga yang keluar ke rumah saudaranya, dan juga ada sebagian kecil yang mau mengungsi ke tempat-tempat yang sudah kita sediakan. Kami sendiri dalam menghadapi bencana ini, bencana banjir ini, kita sudah membuka dapur umum, ada di 2 titik, satu di Kecamatan Jati, di Desa Pasuruan Lor, dan satu lagi di Desa Kedundowo. Untuk titik-titik pengungsi kita sudah menyiapkan di masing-masing balai desa dan di kecamatan. Itu, Mbak Yana. Baik, di titik-titik pengungsian tersebut, berarti jumlah untuk pengungsi yang masih bertahan di tempat pengungsian totalnya ada berapa Pak Budi? Untuk jumlah pengungsi masih relatif sedikit, Mbak. Sekitar 8, di bawah 20, Mbak. Di masing-masing tempat pengungsian. Hanya di 2 lokasi saja yang sudah ada pengungsian. Baik, artinya memang untuk di titik-titik pengungsian masih tidak terlalu crowded begitu. Namun tentu Ya. upaya pencegahan COVID-19 juga terus dilakukan di sana Pak, karena kita tidak ingin juga untuk di tempat pengungsian ini justru muncul klaster baru. Upayanya yang dilakukan Pak? Ya, Mbak, untuk menghadapi bencana ini memang kondisinya sangat sulit bagi kami. Namun yang selalu menjadi penekanan kami bahwa untuk penanganan pengungsian ini tetap kita mengutamakan protokol kesehatan. Artinya, 1, jaga jarak, 2, kita berusaha untuk memberikan batas untuk masing-masing pengungsi, dan memakai masker. Itu yang selalu kita tekankan, dan kita selalu himbau kepada masyarakat, baik yang saat ini terdampak maupun yang sedang mengungsi. Itu, Mbak Yana. Baik, upaya ini juga dilakukan untuk bagaimana nantinya ada kemungkinan bertambahnya jumlah pengungsi juga Pak, karena tentunya dengan harus adanya sekat, kemudian juga harus adanya jarak, ini memungkinkan tempat yang disediakan untuk pengungsi harus lebih besar, karena supaya tidak terjadi berdempel-dempelan begitu. Yes, betul, Mbak, itu. Jadi selain di balai desa, ini juga kita sudah mempersiapkan juga sebagai cadangan. Kebetulan karena kondisi sekolah masih libur, nanti mungkin di tempat-tempat sekolah yang kondisinya tidak tergenang, ini akan kita jadikan tempat alternatif pengungsian. Sehingga dengan adanya banyaknya lokasi pengungsian, kita bisa semaksimal mungkin menjaga jarak ataupun penerapan protokol kesehatan. Baik, terakhir Pak Budi, untuk penanganan banjir sendiri di Kudus hingga saat ini bagaimana upaya yang dilakukan apa saja, karena mengingat kalau jumlah intensitas hujan masih tinggi di musim penghujan kali ini, tentu juga tidak dipungkiri bahwa nantinya debit air di sungai akan terus meluap. Menghadapi musim hujan kali ini, yang pasti mengingat Kudus itu banyak dialiri oleh aliran sungai, kita berusaha semaksimal mungkin melakukan pembersihan sungai pada saat kondisi sungai sudah mulai agak surut. Yang kedua, penguatan tanggul. Ini kita kerjasama dengan stakeholder yang ada, semaksimal mungkin tanggul-tanggul yang sekiranya sudah kritis,
kita lakukan penguatan baik itu dari masyarakat sendiri maupun dari instansi-instansi yang terkait. Mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Budi Waluyo, Kepala BPBD Kudus telah bergabung bersama kami di Metro News. Selamat beraktivitas kembali.